Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Kami dari kelompok 55 ingin menjelaskan hasil proyek kami mengenai aplikasi pembantu sarana transportasi dengan judul pengembangan aplikasi transportasi umum milik pemerintah di daerah DKI Jakarta yang multifungsi. Sini ialah bidang kegiatan PKM karya inovatif yang diusulkan oleh saya, Andre Christian Saragi, dengan NIM 11S23026. Saya bernama Leonardo Dennis Yombing dengan NIM 22S23029. Saya bernama Raja Sias Maungsong, NIM 223028. Saya bernama Samuel Sibarani dengan NIM 11S23038. Saya yang bernama Joy Kristu Trumli dengan NIM 11S23012. Nama saya Wesley Ambarita, NIM 11S23013. Di sini kami akan melanjutkan mengenai penjelasan di bab 1, yaitu mengenai pendahuluan mengenai proyek kami dan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, transportasi umum menjadi salah satu aspek penting dalam mobilitas masyarakat perkotaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, transportasi umum adalah tulang punggung yang menghubungkan individu dengan berbagai kegiatan sehari-hari mereka, terutama di zaman Society 5.0 dan Industri 4.0. Transportasi umum merupakan jantung yang mengalirkan kehidupan sehari-hari warga, menghubungkan tempat kerja, sekolah, pusat perbelanjaan, dan berbagai destinasi penting lainnya. Kualitas dan penggunaan transportasi umum tidak hanya mencerminkan kemajuan suatu kota, tetapi juga mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas warganya. Melalui metode regresi linear diperoleh perkiraan jumlah penumpang bus Transjakarta akan mencapai 160 juta orang hingga tahun 2014 atau 462.273 penumpang per harinya, dengan asumsi 1 tahun 350 hari. Melansir dari Jinta Azra Nurjabar, asumsi Miskul Firdaus Muhammad Jaini, tingkat kepuasan pengguna bus Transjakarta. Dari bahan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, ditemukan pengurangan penggunaan Transjakarta seperti di area koridor 1 Blok M Kota yang memiliki jumlah penumpang 28.703.262 di tahun 2019 menjadi 8.948.313 pada tahun 2021. Melansir dari https://jakarta.go.id. Untuk itu, dalam PKM ini kami akan mengembangkan aplikasi transportasi umum yang kami percaya inovasi dalam layanan transportasi umum akan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat DKI Jakarta, meningkatkan efisiensi penggunaan transportasi umum, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Seperti yang kita tahu, DKI Jakarta sangatlah identik dengan kemacetannya. Salah satu faktor dari kemacetan di Jakarta adalah banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya,
Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul dalam berita antara Jumat 9 Januari 2018 menyatakan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12% setiap tahunnya. Berdasarkan data oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Ia mengatakan jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda 4 mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Dilansir dari Rohans Tanggang, Owis Haribonan tentang faktor-faktor penyebab kemacetan di DKI Jakarta. Terlihat di sini bahwa transportasi publik bukanlah pilihan utama warga Jakarta untuk beraktivitas sehari-hari. Keengganan warga Jakarta menggunakan roda transportasi publik juga dipengaruhi faktor dari efisiensi transportasi publik itu sendiri. Dengan demikian kita perlu meningkatkan penggunaan DKI Jakarta hanya pengguna pribadi yang menggunakan kendaraan mobil walaupun hanya berkendara seorang diri. Banyaknya kasus tersenjal ke Jakarta, bahkan Indonesia menjadi tidak efektif dan mengganggu lalu lintas. Pengguna transportasi umum memastikan bahwa setiap orang tidak akan lagi melakukan pemborosan ruang di Jakarta. Khususnya akan di oleh teman. Baiklah, saya akan melanjutkan aplikasi multifungsi yang kami kembangkan bertujuan di daerah DKI Jakarta dengan merangkum segala hal yang dibutuhkan dalam transportasi umum seperti layanan pemesanan, layanan pengecekan jadwal, dan menginformasikan lokasi transportasi umum yang dibutuhkan seperti bus dan kereta. Bahkan berisi fitur-fitur tambahan lainnya tergantung transportasi umum yang ingin digunakan untuk meningkatkan kenyamanan warga dan menggunakan transportasi umum. Baiklah, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang saya dapat mengenai judul kami. Penelitian berkaitan dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai kajian isi dari tinjauan pustaka. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan kajian ini masih berkaitan dengan topik penelitian itu sendiri, yaitu aplikasi transportasi online. Mengatasi masalah mengenai kesulitan penumpang dalam mendapatkan angkutan umum terdapat beberapa solusi, yaitu sebagai berikut. Pemerintah sudah membangun terminal angkutan umum yang di dalamnya memiliki fasilitas pendukung berupa ruang tunggu, tempat duduk, toilet, dan papan informasi angkutan umum, tempat memberikan informasi tentang jurusan transportasi umum, tarif angkutan, dan jadwal keberangkatan. Namun, fasilitas ini karena belum sebelumnya sepenuhnya digunakan dengan maksimal oleh masyarakat dan fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan di lokasi saja. Berdasarkan hasil penelitian Anggoro di tahun 2018 yang melakukan kajian dengan mengambil permasalahan mengenai kondisi kendaraan umum dan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia dalam hal tingkat kemacetan, fasilitas kendaraan umum massal, sistem keamanan kendaraan umum massal, sistem pembayaran kendaraan umum massal. Dengan menggunakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti statistik kepemilikan kendaraan, kondisi lalu lintas, kondisi moda transportasi umum, trayek kendaraan umum, cara kerja sistem pembayaran, dan akses aplikasi online pendukung, dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa manajemen transportasi umum belum sebelumnya maksimal karena beberapa hal, yaitu belum terintegrasinya moda transportasi secara maksimal, belum maksimalnya kenyamanan kendaraan umum, tingkat pertumbuhan kepemilikan angka kendaraan pribadi yang tinggi, belum adanya sistem yang membantu masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai transportasi umum,
dan belum adanya sistem yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Ismoyo tahun 2018, Suseteo 2012, dan Cahyono di tahun 2007 memberikan kajian tentang pemetaan jalur angkutan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anastasia Purba. Fasilitas sosial berbasis web GIS. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah teknologi yang menggabungkan data geografis atau spasial dengan sistem komputer untuk memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengambil informasi yang terkait dengan lokasi atau wilayah tertentu. Sistem tersebut adalah sistem informasi yang terkait dengan lokasi atau wilayah tertentu. Sistem tersebut adalah sistem informasi yang digunakan untuk memahami dan memvisualisasikan hubungan antara data geografis dan fenomena atau informasi yang terkait dengan lokasi geografis tersebut. Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan SIG dengan teknologi web untuk memberikan akses mudah dan berbagi informasi geografis terkait fasilitas sosial. Sedangkan Retna Ningsih 2013 mengkaji gagasan sistem informasi Jasa Angkutan Umum Kota Surakarta berbasis web yang memberikan informasi tentang jadwal keberangkatan, rute, dan tarif angkutan umum. Indrawati 2014 mengembangkan sebuah website yang dapat menentukan rute terdekat transportasi umum dengan menggunakan algoritma SMA atau Simplified Memory Bounded yang memperhitungkan tarif angkutan sebenarnya dengan tarif perkiraan menggunakan fungsi heuristik. Konsep ini menggunakan aplikasi yang menyediakan layanan informasi tentang transportasi umum dan rute-nya dengan smartphone atau gadget lainnya. Beberapa contoh aplikasinya adalah Waze, Google Maps, App Aja, dan aplikasi serupa yang juga dapat memberikan informasi mengenai rute tercepat menuju tempat yang ingin dituju dengan kondisi lalu lintas terkini di daerah tersebut. Namun, solusi ini memiliki kelemahan, yaitu solusi ini hanya memberikan informasi rute dan kondisi lalu lintas tanpa memberikan bantuan mengenai transportasi umum. Muhammad Ibrahim 2014 ingin membuat sebuah aplikasi bernama Rute Angkot yang mana aplikasi ini akan mengarahkan pengguna kepada angkot mana yang harus Anda pilih dan naiki dan nantinya menuju ke tempat pengguna. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menemukan angkot yang ingin mereka gunakan untuk menuju tempat tujuannya, dan aplikasi ini diharapkan akan memperluas rute layanan sehingga semakin banyak orang yang merasa terbantu oleh aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Turun ke bawah. Jadi kami di sini memberikan flowchart dari tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama kita mulai dari pencarian ide, lalu lalu kita menuju ke validasi data, lalu kami memberikan kuesioner kepada masyarakat yang apabila kuesioner dirasa memberikan respon menunjukkan masyarakat tidak membutuhkan produk kami, maka kita akan melanjutkan dengan pencarian ide. Lalu apabila layak, lanjut ke tahap pencahayaan, lalu tahap pengembangan, peluncuran, pemeliharaan atau peningkatan, lalu kami melakukan evaluasi. Saat melakukan evaluasi ini, apabila ada sesuatu hal yang dirasa kurang atau perlu ditingkatkan atau ditambahkan, lalu kita kembali lagi ke pemeliharaan atau peningkatan.
lalu prosesnya selesai. Yang pertama yaitu pencarian ide. Jadi di tahap ini kami itu mau mengidentifikasi masyarakat dengan cara mencari tahu apa aja yang dirasa kurang dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara kita meningkatkan kualitas masyarakat memudahkan segala hal yang mungkin. Nah, dari hasil identifikasi yang kami lakukan, maka dapat didapatkan bahwa aplikasi transportasi umum seperti KRL, KAI, MRT, dan lingkungan aplikasi yang tidak disediakan untuk masyarakat dikarenakan setiap aplikasi umum itu membutuhkan satu aplikasi yang untuk satu transportasi umum untuk melakukan pengecekan jadwal, pembelian hasil bookingan, lokasi transportasi, dan lain-lain. Untuk tahap kedua yaitu validasi data. Dengan melakukan survei kepada masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat di data tersebut untuk hal transportasi umum. Lalu kami telah melakukan survei kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kami mendapatkan 13 responden. Yang pertama, kami mendapatkan 13 responden. Dari 13 responden, 69,2% itu tinggal di Jakarta dan 30,8% tinggal di sekitar Jakarta. Untuk survei kedua, apakah Anda telah menemukan kemudahan dalam mengakses informasi dan melakukan pemasaran tiket transportasi umum? Dari 13 responden, seluruhnya telah merasakan kemudahan dalam untuk mengakses pemasaran tiket transportasi umum. Next. Lalu yang ketiga, menurut Anda lebih baik kita transportasi yang memiliki aplikasi masing-masing atau ada sebuah aplikasi yang mencakup tiga. Lalu dari 13 responden tersebut, 84,6% memilih satu aplikasi yang dapat mencakup ketiganya. Lalu selanjutnya, apakah menurut Anda aplikasi yang berisikan informasi, yaitu informasi mengenai harga, jadwal maupun rute, dan layanan pemesanan transportasi ini seperti Jakarta, ataupun yang badan satu aplikasi kita kebuka. Jadi 92,3% dari 309 merasa ada sebuah aplikasi yang dapat mencapai pemesanan ataupun pemberian informasi mengenai transportasi ini dalam satu aplikasi yaitu next. Dari sampel tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang tinggal di Jakarta ataupun sekitar itu menginginkan sebuah aplikasi yang dapat mencakup pemesanan ataupun pemberian informasi mengenai transportasi umum yang dimiliki DKI Jakarta. Juga melakukan survei mengenai alasan mengapa mereka memilih sebuah aplikasi tersebut. Lalu kami memberikan respon seperti berikut. Saya akan mengambil 2 atau 3 contoh. Yang pertama itu ini karena agar memudahkan penggunaan dan fleksibilitas dari pemesanan tiket dan juga agar menghemat energi dari pengeluaran aplikasi. Yang kedua, lebih murah untuk transaksinya, tidak memperlambat waktu dan tenaga, biayanya di tanpa plastik ada. Lalu yang selanjutnya untuk memudahkan pengguna, ya gampang gitu aja gitu buat memori. Lalu next. Ya, data tersebut kita bisa melihat mengapa mayoritas masyarakat memilih adanya aplikasi yang dapat mencakup semuanya dalam mencakup beberapa transportasi umum menjadi dalam satu aplikasi. Kebanyakan dari responden mempunyai alasan yaitu untuk memudahkan pengguna dan meningkatkan fleksibilitas. Oleh karena itu, aplikasi yang kami rancang ini kita untuk intelligence bank. Lalu yang tahap ketiga yaitu perencanaan. Konsep yang kami berikan yaitu sebuah aplikasi transportasi umum milik pemerintah DKI Jakarta. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan tiket
terhadap transportasi umum tersebut. Saat ini transportasi umum di Jakarta telah memiliki aplikasi yang masing-masing. Seperti KAI memiliki aplikasi masing-masing, KR memiliki sendiri, Transjakarta memiliki. Namun apabila kita ingin menggunakan transportasi umum yang berbeda-beda, maka kita juga harus memiliki aplikasinya masing-masing. Hal itu kami rasa kurang efisien bagi beberapa orang. Maka dari itu kami memiliki konsep aplikasi yang mencakup mencakup beberapa transportasi umum di DKI Jakarta seperti MRT, LRT, dan Transjakarta serta kereta cepat dalam satu aplikasi. Aplikasi yang kami racik ini memiliki fitur-fitur seperti aplikasi transportasi pada umumnya, seperti pilihan transportasi, saldo uang dan saldo uang elektronik. Pada saat membuka aplikasi, pada bagian atas akan tertera saldo uang elektronik pengguna. Fitur uang elektronik kami tambahkan pada aplikasi ini untuk mempersingkat waktu pembayaran dalam pemesanan tiket. Kami menghindari penggunaan uang fisik karena dirasa akan memakan waktu yang lebih lama daripada uang elektronik. Di sebelah fitur uang elektronik terdapat fitur top up dan referensi untuk tempat kita menambahkan saldo uang elektronik kita. Pengisian saldo atau top up ini dapat dilakukan melalui mobile banking ataupun minimarket terdekat. Pada menu di bawahnya terdapat pilihan transportasi yaitu MRT, LRT, Transjakarta, dan kereta cepat. Apabila kita memilih salah satu dari moda transportasi tersebut, submenu lain akan muncul seperti tiket, jadwal keberangkatan, pemesanan tiket kereta, serta stasiun sekitar kita yang memberikan yang di mana stasiun terdekat kita. Selain itu, kamu juga mendapatkan fitur diskon yang dimana semakin sering kita memesan melalui aplikasi ini, maka kita akan mendapatkan poin, yang mana apabila poin kita semakin banyak, maka kita dapat menukarkannya untuk mendapatkan diskon dalam pembelian. Lalu di bawah kanan terdapat bagian profile dan berisikan data diri serta akun email dan nomor telepon untuk melakukan login ke aplikasi ini. Tapi untuk termulaan kami hanya membuat aplikasi ini untuk sistem berbasis Android. Untuk yang ke tahap keempat yaitu pengembangan dalam penyusunan rencana hardware yang kami gunakan dalam penyusunan rencana itu yaitu data aset Nitro 5 dan softwarenya seperti Network dan juga kegiatan pelaksanaan, penelitian dan penyusunan serta survei dilakukan di perpustakaan Institut Teknologi. Kami memastikan aplikasi ini mulai digunakan oleh masyarakat dengan user interface yang intuitif dan fitur-fiturnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aplikasi ini juga terhadap ramah terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan akses terhadap fitur aksesibilitas yang biasanya sudah ada pada smartphone masing-masing. Kami juga memastikan keamanan dan privasi pengguna aplikasi dijaga dengan aman. Kami juga memastikan informasi mengenai harga, dan jadwal merupakan informasi yang valid dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan akses terhadap informasi transportasi umum tersebut. Pengecekan terhadap aplikasi juga tidak lupa dilakukan seperti pembuatan website, pengujian dan evaluasi agar aplikasi dapat digunakan dengan nyaman dan aman pada masyarakat. Oke, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengusaha. Kemudian di bagian nomor 5, kami akan melakukan peluncuran. Dalam tahap peluncuran aplikasi, kami akan melakukan promosi untuk mengenalkan pada orang-orang dan pada masyarakat yang ada di sekitaran daerah DKI Jakarta dalam penggunaan aplikasi ini, yaitu sebagai melakukan promosi dan sosialisasi terkait aplikasi tersebut. Aplikasi ini melalui media sosial yang kami maksud seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang aplikasi tersebut dan juga sudah dibantu oleh pemerintah
maka aplikasi ini dapat membantu banyak masyarakat yang membutuhkan di daerah DKI Jakarta. Dan itu kami juga membuat brosur dan papan iklan elektronik di stasiun-stasiun transportasi umum yang mencakup oleh aplikasi ini, sehingga setiap pengguna transportasi yang berada di stasiun akan mengetahui aplikasi tersebut, yaitu memberikan diskon di awal peluncuran merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan penggunaan secara signifikan karena pengguna merasa akan diuntungkan dan menggunakan aplikasi ini, yaitu dengan terstruktur dengan awal, yaitu dapat membantu masyarakat dalam menemukan transportasi yang cepat dan juga rute yang paling cepat untuk menuju suatu tujuan. Kemudian yang keuntungan yang kedua, masyarakat juga pengguna yang baru menggunakan aplikasi ini juga merasa diuntungkan karena menggunakan strategi yang memberikan diskon pada awal peluncuran, yaitu dapat membantu menarik perhatian para masyarakat yang menggunakan aplikasinya. Kemudian bagian nomor 6, kami juga melakukan pemeliharaan atau peningkatan. Pemeliharaan aplikasi transportasi umum termasuk perbaikan dan peningkatan fitur-fitur yang ada, di mana saat fitur-fitur yang sudah ada sudah disukai oleh masyarakat, dan kami akan mengembangkannya kembali agar dapat bersaing di tengah-tengah peningkatan aplikasi-aplikasi yang lain yang berkaitan dengan aplikasi yang ada. Kemudian menjaga keamanan dan privasi data. Karena pada zaman sekarang sudah banyak sekali yang dapat meretas data ataupun meretas profil-profil dari pengguna masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Yaitu kami sangat menjaga dari privasi data pengguna dan juga menjadi satu fitur yang menjadi prioritas yang kami tingkatkan untuk daya saing kami di peningkatan aplikasi ini. Ini akan membangun kepercayaan pengguna dan menghindari dalam masalah hukum. Terlebih karena aplikasi ini berhubungan dengan transaksi keuangan dan menyimpan informasi pembayaran harus sangat aman untuk melindungi dari pencurian atau penipuan. Dengan begini, semua masyarakat yang menggunakan akan terlebih percaya dan juga lebih memilih menggunakan aplikasi ini dalam penggunaannya di setiap hari untuk menuju rute yang akan dituju dengan efisiensi waktu yang lebih cepat dan juga menjaga keamanan dan privasi data dari pengguna. Itu sudah sangat membantu dalam penggunaan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu kami akan melakukan evaluasi. Evaluasi kinerja aplikasi transportasi umum mencakup pengukuran kepuasan pengguna, yaitu kami akan menilai dari semua bagaimana tanggapan pengguna dari semua yang ada dari fitur-fitur yang ada dan aplikasi yang sudah mereka gunakan mulai dari awal sampai pada evaluasi ini kami lakukan. Mereka bisa melakukan feedback ataupun semua hal yang berkaitan tentang aplikasi ini, mulai dari peningkatan, kekurangan, dan juga semua hal yang dapat membantu peningkatan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya evolusi ini, kami akan menilai kepuasan pengguna dan efektivitas aplikasi dalam penggunaan sehari-hari, apakah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak sama sekali. Kami akan menggunakan alat analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan alasan untuk kembali ke aplikasi ini secara berkala. Selain itu, kami juga mempertimbangkan umpan balik pengguna dan melakukan perbaikan berdasarkan saran mereka. Karena kami juga sangat membutuhkan saran dari pengguna. Dari saran pengguna, kami mengetahui di mana kekurangan dari aplikasi ini, di mana bisa kami perbaiki, di mana yang kurang, dan dengan memperbaiki di mana yang kurang itu, dengan ini aplikasi ini dapat bersaing di setiap bagian-bagian yang ada di peningkatan teknologi di masa yang akan datang. Dengan menjaga efektivitas aplikasi dan juga menjaga kepercayaan dari masyarakat dalam penggunaannya ini, dengan ini penggunaan aplikasi ini sangat bermanfaat dan juga sangat membantu dalam penggunaan masyarakat di setiap hari-harinya. Itulah yang dapat kami jabarkan melalui proyek kami, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Semoga dari penjelasan bagi bagian bab 1 dan bab 3 dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan juga kami harapkan proyek ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat dimengerti oleh semua orang yang menonton bagian penjelasan ini.
Dan kami harapkan dengan adanya ini kami dapat melanjutkan penggunaan atau evaluasi yang baik dalam peningkatan aplikasi yang ada. Sekian dari penjelasan kami mengenai proyek ini. Terima kasih.